Jadi jangan ajak mari jotorang bakobong. Subsidi pupuk nggak ada. Bantuan alat pertanian nggak ada. Dan seterusnya. Nah kita kalau berpikir mendahulukan substantif, maka pejuang Kota Tomohon seharusnya sekarang berteriak bahwa stop praktek-praktek yang tidak benar dalam pemerintah Kota Tomohon. Sebab kalau kita lihat pada akhirnya pemekaran Kota Tomohon betul-betul hanya membiayai atau hanya untuk para pejabat, karena 60% struktur APBD kita adalah rutin, biaya rutin. Oke. 20% pendidikan, 80% berarti. Tambah 15% kesehatan, sisa 5% untuk rakyat. Itu pun masih harus dialokasi ke PU dan lain-lain. Lalu untuk rakyat dapat apa gitu? Oke, jumpa lagi Sobat El Cinema dan Tomohon.org. Kali ini kita kedatangan tamu yang begitu penting dalam mengupas, karena topik kita masih berkaitan dengan sejarah berdirinya Kota Tomohon. Nah, kali ini kita datangkan seorang yang benar-benar mampu menjelaskan dari hulu hingga hilir hingga hulu. Nah, Bung Stefi Tanor. Itu. Kita mau sedikit pakai formil dulu ya guys. Itu tuh. Kan kita mesti catat ini. Anda adalah seorang jurnalis. Anda juga seorang wartawan. Yes. Wow. Saat ini Anda adalah Pemret Jarak Pos di daerah Sulut. Oke. Nah, yang menjadi menarik, Anda juga ternyata seorang akademisi. Ya. Wow. Luar biasa. Oke. Anda ini banyak tahu sejarah tentang Tomohon. Itu. Karena selang berapa tahun terakhir ini saya juga melihat catatan-catatan atau artikel-artikel yang dibuat oleh Bung Stefi. Kita panggil apa ini? Bung Stefi atau Stefi? Bung Stefi ya saja. Sangat menarik ya. Apalagi tulisan-tulisan dari Bung Stefi ini kalau diukur dari cara penulisannya ini memang dilatar belakangi oleh seorang akademisi ya. Karena jujur kita melihat cara-cara penulisan dari seorang Bung Stefi ini sangat komprehensif di bidang jurnalis ini ya, gitu tuh, sehingga memukau lah. Artinya saya pribadi juga memukau ya dengan catatan-catatan. Nah menariknya, saya membaca satu artikel mengenai berdirinya Kota Tomohon. Dan ini menjadi pertanyaan dalam hati saya. Gitu tuh. Bahwa ada sesuatu yang hilang atau yang belum diceritakan dalam artikel-artikel yang selama ini saya baca di pemberitaan-pemberitaan media massa, media elektronik, dan catatan-catatan dalam sejarah berdirinya Kota Tomohon, walaupun itu ada situs-situs apa gitu. Tapi catatan Bung Stefi ini sangat menarik, menjadi perhatian khusus bagi saya, sehingga saya meriset 2 tahun ini. Gitu tuh. Dalam kajian akademisi yang kaji yang dicatat oleh Bung Stefi, walaupun saya meriset di warung-warung kopi, duduk nongkrong sama tua-tua istilahnya di itu, terus kongko-kongko gitu. Dan itu sangat memeras ya energi untuk saya, seorang generasi yang ingin tahu sejarah berdirinya Kota Tomohon. Dan itu cukup membuat saya banyak waktu untuk berpikir. Nah, artikel Bung Stefi ini membuat saya peduli untuk menggali lebih dalam lagi mengenai isi gitu. Makanya saya menyimpulkan ya, untuk mempertanyakan ada 4 pertanyaan untuk Bung Stefi. Situ. Wacana.
kira-kira seperti apa, Bung Stevi? Pertama bahwa kalau kita ingin mengungkapkan sebuah historical sejarah menyangkut sebuah daerah begitu, kita harus ungkapkan itu secara holistik dan secara komprehensif. Kenapa? Supaya tidak ada dusta sejarah. Itu sebabnya saya menulis. Orang bilang terlalu akademisi, sebenarnya juga tidak gitu. Karena sebenarnya itu cuma bagian dari upaya untuk menjelaskan secara real, secara apa adanya. Karena memang ciri-ciri seorang saintifik itu kan jujur, objektif, sistematis. Maka saintifik. Kita bicara science, maka kita akan bicara tentang 3 hal tadi: jujur, objektif, sistematis. Oleh karena itu saya berbicara dalam setiap tulisan, saya membahas itu semua dalam itu yang sangat komprehensif dan sangat holistik. Beberapa tulisan contoh yang saya tampilkan untuk Kota Tomohon, katakan misalnya malapropisme manajemen aset daerah. Orang juga mendengar kata malapropisme itu agak masih canggung gitu, ya kan? Padahal itu sebenarnya cuma gagal paham sebenarnya pengertian bahasa milenial. Gagal paham ya. Gagal paham. Nah, berbicara Kota Tomohon, saya kemarin menulis sebuah artikel tentang sejarah Kota Tomohon dari sudut pandang wacana, peluang, dan political will. Nah, bagi saya itu harus diungkapkan secara komprehensif seperti itu, sehingga kita tahu persis kenapa Kota Tomohon terbentuk. Gitu. Itu yang paling penting bagi saya. Sehingga saya menulis harus betul-betul sangat terbuka, sangat jujur sesuai dengan fakta, data, dan sejarah yang terjadi sesungguhnya pada waktu. Nah, kita melihat Tomohon itu kan cuma bisa melihat bahwa berjuang atas Kota Tomohon tiba-tiba undang-undang pemekaran langsung jadi dan Kota Tomohon langsung diresmikan. Tidak bisa. Kita harus melihatnya bahwa di dalam itu ada proses. Proses pertama tentang wacana. Benar bahwa Kota Tomohon tanpa wacana dari awal itu kemungkinan juga tidak akan menggerakkan para politisi termasuk pemerintah daerah untuk berinisiasi memulai perjuangan memengarkan sebuah daerah otonom. Jadi wacana. Nah, Kota Tomohon itu memang ada beberapa wacana. Kalau wacana tentang Tomohon nih, dari tahun 60-an, 80-an sudah ada wacana tentang Tomohon itu harus mandiri itu. Bahkan Tomohon dirindukan menjadi pusat pemerintahan dari zaman pemerintahan Belanda, ya kan? Persoalannya untuk menjadi sebuah daerah otonom tidak semudah yang diwacanakan. Oleh karena itu dia membutuhkan tadi ada wacana, tetapi juga membutuhkan political will. Tanpa political will, tidak pernah akan terjadi. Tapi ternyata sebenarnya wacana ini dari awal juga ya. Wacana sudah ada. Nah, kalau bicara wacana tentang Kota Tomohon, kita juga tidak bisa lepas dari wacana tentang Provinsi Minahasa dan masa depan. Ini ada hubungannya semua ini. Oh, itu yang kita ketahui sudah di itu ya. Ya bagaimana? Jadi, tentang Provinsi Minahasa, dia menjadi hal yang penting, jadi momentum yang paling penting juga, karena Provinsi Minahasa tadi itu adalah semacam engine untuk mendorong. Dengan ada Provinsi Minahasa tadi, semua kelompok-kelompok masyarakat tadi berpikir bahwa memang harus dimekarkan Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa tidak bisa, harus dimekarkan minimal menjadi 3 dan harus ada 1 kota gitu kan. Maka Tomohon dijadikan kota gitu sebagai sebenarnya embrio calon ibu kota provinsi, ya kan? Itu dulu motifnya. Yang kedua, motifnya nih, Provinsi Minahasa tadi itu dia harus menggerakkan tokoh politik yang paling sentral pada waktu itu di Minahasa ya pertama bupati. Karena politik kita tahu identik dengan kepentingan. Jadi kita harus tahu apa kepentingan bupati, kepala daerah ya. Kepentingan bupati terhadap pembentukan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan. Ada motifnya. Tidak mungkin tanpa motif, tanpa kepentingan. Kita bergeser dalam
status wacana itu tuh. Itu wacana yang dibentuk dalam pemikiran Bung Stef itu wacana tahun berapa ya? Untuk Wacana, berdiri atau mau- kalau wacana dari beberapa sumber itu kan dari tahun 60-an, Iya, iya. 80-an, bahkan ada tahun 80-an tuh wacana sebagai kota administratif, kota Tomohon. Ya, banyak diperbincangkan juga itu. Tidak bisa terwujud. Waktu itu kita melewati beberapa dekade di Minahasa itu, kepala daerah dipimpin oleh orang Tomohon. Ada Pak Bolang, ada Pak Senduk, ya kan? Iya, iya. Tapi apa terwujud? Nggak pernah terwujud. Itu sebabnya saya bilang bahwa ini membutuhkan political will. Tanpa political will kepala daerah, tidak mungkin itu terjadi. Oke, sebelum kita lanjut. Kenapa? Bahkan sebenarnya orang Tomohon seharusnya mampu dong. Ya, Minahasa itu kan ada 3 daerah besar di Kabupaten Minahasa dulu yang menjadi penyumbang pure income terbesar ya, atau pendapatan asli daerah terbesar pada waktu itu. Kecamatan Tomohon salah satu, kemudian Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Air Magigi. Yang paling besar itu Yang Tomohon. paling besar PAD-nya. Tomohon PAD-nya. Nah, dari sana kan kita langsung tahu bahwa kalau Tomohon berdiri dulu, maka dalam bayangan pemerintah pada waktu itu kan akan berkurang PAD di Oke. Minahasa gitu. Oke. Jadi ada keengganan dari sisi itu. Otomatis. Kemudian rivalitas politik lah. Kita tahu Minahasa itu sebagai barometer politik di Sulawesi Utara. Itu akan berpengaruh karena orang Tomohon itu kan dikenal ya. Jadi kalau Minahasa jadi barometer di Sulawesi Utara, di Minahasa barometernya adalah kota Tomohon. Tomohon itu terdiri orang politisi dari dulu bahas segala macam itu ada di Tomohon. Kira-kira zaman dulu kita kenal dengan Dewan Kitsang. Dewan Kitsang. Ya, pimpinan Ibrahim Tular dan kawan-kawan. Gitu ya. Iya. Itu yang menarik. Jadi begini Bung Stef. Dari perjalanannya itu dengan status wacana-wacana yang ada ya. Saya mau menanyakan Bung Stefi dalam kapasitas untuk tentunya kan Bung Stefi punya catatan kaki ya. Iya. Dalam sejarah ini. Pada waktu itu saya juga mau memberitahukan bahwa info yang saya dapatin pada waktu itu Bung Stefi ini sebagai narasumber kita kali ini adalah seorang staf ahli bupati ya. Itu pada tahun Bupati Tanor. pada masa Bupati Tanor ya. Itu tahun 98 2003. Oke. Jadi ini sebenarnya dalam kajian-kajian sangat jelas ya bahwa seorang staf ahli bupati itu. Makanya diundang kali ini untuk bagaimana lebih detail ya, mempertajam sisi-sisi yang di mana kita publik ingin tahu. Gitu. Nah, kita lanjut. Jadi setelah wacana itu, nah di sini dalam catatannya Bung Stefi ini ada peluang. Kita kembali ke Tomohon ya, gitu tuh. Ada peluang. Nah, peluangnya dilihat dari mana? Dalam dua konteks ya. Pertama, peluang ini dasar hukumnya ada, dan peluang ini apakah ada suatu gerakan atau delegasi lah atau dari masyarakat Tomohon sehingga itu dikatakan, karena kan kita melihat banyak klaim mengklaim ya, sehingga singkatnya bahwa ini kami lah ini. Nah, peluangnya itu, dasar peluang itu bisa akhirnya mempersatukan atau bagaimana? Gitu. Oke. Jadi gini. Nah, kita ngelihat Tomohon itu harus ada peluang, sebab tanpa peluang nggak bisa terjadi. Peluang pertama menyangkut legal formal akibat munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pokok pemerintahan daerah. Ya, bicara tentang nafas otonomi daerah. Di dalam undang-undang itu betul-betul memberikan kesempatan bagi daerah untuk memegarkan dirinya di dalam kerangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Iya. Ini yang harus tahu betul. Substansi dari Undang-Undang 2299 itu adalah ya pertama memang bahwa undang-undang itu lahir dalam suasana pasca reformasi. Pasca reformasi bahwa akan dibuka ruang publik untuk bagaimana demokrasi semakin dikedepankan, tetapi juga tentang pelayanan publik, mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Nah, itu substansi pemekaran. Lah itu. Ya. Jadi bagi kami, Undang-Undang Nomor 22 itu adalah peluang. Sebab Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tahun 99. tentang pokok-pokok pemerintahan daerah ya.
tanpa Undang-Undang 22 rasanya barangkali sampai detik ini juga Itu inisiatif Sementara. atau peluang inisiatif, undang-undang inisiatif? Belum. Oh, itu oke. undang-undang resmi oleh pemerintah. Oh. Pemerintah. Jadi dulu undang-undang pokok pemerintah itu undang-undang nomor 5 tahun 74. Itu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Diganti dengan undang-undang nomor 22 tahun 99 oleh Presiden Memberikan Gus Dur. peluang ya. Presiden Gus Dur karena itu tadi. Nah, inti dari itu sebenarnya bagaimana mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat semuanya ke dalam rangka good governance dan good Oke. clean governance. Nah, untuk itu kita jadi punya peluang secara legal formal. Lebih semangat lagi ya istilahnya. Semangat. Peluang yang kedua barangkali yang harus kita tidak bisa lupakan dengan saudara Jefferson Rumayar. Oke. Saudara Jefferson Rumayar SC ini punya kedekatan politik dengan Bupati Tanor. Kedekatan politik yang sangat emosional antara Rumayar dan Tanor ini. Oh, iya? Bagi saya itu adalah sebuah peluang. Tanpa kedekatan. Karena pada waktu tidak ada tokoh lain yang dekat dengan Bupati sebagai pemimpin daerah. Kapasitas Jefferson itu Sebagai ketua fraksi ketua fraksi. reformasi di Fraksi DPRD reformasi. Kabupaten Minahasa. Itu periode 98-2003. 9 ya sebagai Bupati ya. sehingga dia memang betul bahwa secara politis beliau adalah mitra kerja Bupati, ya kan? Tetapi juga secara politis dia orang yang menjadikan Tanor jadi Bupati di Kabupaten Minahasa. Nah ini, bagi saya itu peluang. Sebab tanpa tokoh tomohon yang dekat dengan Bupati, mustahil tomohon terjadi. Bagi saya tentunya. Kemudian juga ada peluang lain lagi. Peluang tadi yang ditangkap oleh Bupati Tanor bahwa Provinsi Minahasa ketika digaungkan oleh tokoh-tokoh politik di Minahasa pada waktu itu, Danau Minahasa, Selatan, bagian selatan, termasuk Kota Tomohon yang paling getol berjuang itu ya saudara Ibrahim Tular, ada yang Kusuma, Mukurimban, dan seterusnya. Yopi waktu buat kita gagas Provinsi Minahasa tadi dengan memulai sebuah seminar yang kita laksanakan di MBH pada waktu itu dengan tema Provinsi Minahasa dan Masa Depan. Itu digagas Provinsi Minahasa dan Masa Depan. Itu Nah, pada waktu itu pembicaranya di MBH. MBH. Ya. Mokupah. Yang menjadi Pembicaranya pembicara utama pada waktu itu adalah J. Kristiadi selaku staf ahli Mendagri. Staf ahli Mendagri. Menteri Dalam Negeri sekaligus sebagai Direktur Eksekutif CSIS. Kemudian Rizal Malarangang. Mereka berdua pada waktu itu adalah staf ahli Menteri Dalam Negeri. Bagi kami kedekatan Jefferson Rumayar dengan kedua tokoh ini juga peluang. Kenapa? Mereka staf ahli Menteri Dalam Negeri. Oh, jadi Jefferson dekat juga dengan Dekat, karena beliau yang membawa kedua pembicara ini. Oh, itu teman diskusi beliau, teman diskusi Jefferson Rumayar. Oke, menarik. MBH pembahasan apa? Tentang Provinsi Minahasa. Tentang Minahasa Provinsi harus Minahasa. Iya, dimekarkan menjadi sebuah daerah provinsi. Ingat baik bahwa provinsi ini sebagai dekonsentrasi pusat di daerah. Sementara kalau kabupaten kota dia kan sebagai wilayah otonom sebenarnya. Itu sebenarnya pada waktu itu sempat kita diskusikan bahwa seharusnya sangat tidak layak lah gubernur dipilih oleh rakyat karena dia cuma dekonsentrasi pusat di daerah. Seharusnya diangkat oleh presiden setingkat menteri lah ya. Ya, itu kan seperti itu pada waktu itu. Sehingga hasil dari Provinsi Minahasa tadi dalam kajian kita setelah selesai seminar itu, untuk mewujudkan Provinsi Minahasa maka Kabupaten Minahasa harus dimekarkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Provinsi Minahasa tadi momentum ini sangat penting bagi Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan pada waktu itu. Harus juga ya, karena untuk memekarkan sebuah provinsi kan harus minimal 3 waktu itu. Sekarang harus 5 barangkali. 3 maksudnya 3 kabupaten kota. Jadi ada 2 minimal kabupaten, 1 kota. Itu sebaliknya ya. Itu sebabnya Tomohon kita jadikan kota karena sebagai ibu kota provinsi. Oke. Jadi ini nggak bisa lepas. Ini berasaskan karena peluang itu undang-undang itu ya. Peluang tadi, iya. Nah awalnya itu di MBA. Iya, kegiatan seminarnya artinya. Gitu. Sebab tahun 2001 itu dibentuk bulan Juli 2001 itu tentang panitia perjuangan waktu itu. Nah ini menarik nih, kira-kira ya.
bagaimana tentunya kan akan berhadapan dengan pemerintahan pada waktu itu kan, itu respon pemerintahan pada waktu itu seperti apa? Itulah sebabnya di sini makanya harus saya jelaskan secara tadi saya katakan holistiknya. Yang pasti kalau kita Mohon maaf ya, artinya setuju apa tidak gitu tuh? ya pasti menolak ya? iya. Karena sebagai gubernur Sulawesi Utara pada waktu itu Joko Sondak pasti akan merasa bahwa daerahnya akan wilayahnya dikurangi. Iya. Sebab tidak ada kepala daerah yang ketika kita kurangi wilayahnya dia senang. Rela. Cuma satu kepala daerah di Indonesia yang dia antar sendiri daerahnya untuk dimekarkan, cuma Dolvi Tanor. Wow. Dia sangat terbuka, itu sebabnya saya katakan Tanor itu ya bukan karena ada hubungan antara orang tua anak gitu. Tapi sebenarnya beliau memang bapak restorasi. Jadi restorasi di Minahasa sebuah adat budaya keminahasaan. Minahasa dia tabrak, dia mekarkan. Minahasa tadi yang Minahasa harus jadi satu, dia mekarkan. Dia restorasi. Jadi peluang ini respon dari orang-orang Tomohon pada waktu itu tuh, ketika melihat bahwa ternyata bisa Tomohon dimekarkan. Karena sebelum ini podcast perdana kita membahas bahwa ternyata ada silang pendapat, silang berpikir, tapi pada akhirnya disatukannya lewat kepanitiaan khusus. Nah, peluang ini dengan adanya peluang ini menyatukan pemikiran-pemikiran itu. Nah, dari sudut pandang yang selaku Bung Stevi sebagai staf ahli bupati pada waktu itu melihatnya orang-orang Tomohon itu respon supportnya sebagaimana ya? Lebih gini, pembentukan Kota Tomohon itu sebenarnya bukan jadi tanpa demo, jadi bukan karena ada demo berjuluk dari orang Tomohon datang ke kantor Bupati Minahasa di Artinya semacam kan pergerakan suatu kota, ada revolusi itu atau sebabnya saya katakan sampai tadi berdarah-darah. Itu sebabnya saya katakan tadi tentang peluang, kemudian political will, wacana, peluang, dan political will. Itu ya. Dia bukan given. Dia bukan given dari bupati juga, enggak. Tapi memang sesungguhnya karena ada peluang tadi, peluang Undang-Undang Nomor 22. Berarti ini dikaji para akademisi, dikaji dari para tokoh-tokoh Tomohon ya. Artinya melihat ada celah, kita ambil itu tuh. Dan ternyata bisa ya. Kita begini, melihat Tomohon, kita seharusnya begini, tidak sekedar mengkultuskan saudara Jefferson Rumayar, tetapi peranan beliau itu sangat luar biasa. Boleh dikata hampir kira-kira setara dengan Dolvi Tanor, karena beliau harus olah ritme politik di DPR sampai DPR RI, Tanor harus olah ritme birokrasi. Jadi dua ini piawai politik dan piawai birokrasi. Dipadukan, dia jadi kebijakan yang luar biasa. Ya, itu tadi adanya Kota Tomohon. Terus kedekatan tokoh masyarakat sekelas Jefferson Rumayar dengan Tanor itu peluang. Kalau coba kita bayangkan tanpa Jefferson Rumayar, ada tokoh siapa yang sangat dekat dengan bupati pada waktu itu? Untuk orang Tomohon, nggak ada juga. Iya kan? Nah, gitu. Jadi kita harus melihat itu secara komprehensif, kemudian bukan secara pengkultusan, tidak. Bahwa yang harus diakui bahwa kepiawaian satu sisi juga dia representasi rakyat Tomohon kan? Iya. Gitu. Karena wakil orang Tomohon yang ada di DPR Minahasa. Gitu. Itu peranan beliau. Di samping memang juga, jadi gini, bupati harus punya kepentingan di dalam ini. Tidak mungkin ada pemekaran begini, bupati tanpa kepentingan. Kepentingan pertama tadi kan dia mendekatkan pelayanan publik, tapi juga kepentingan kedua bahwa struktur APBD di Minahasa jadi bertambah besar, karena terakhir di zaman kami ada di Minahasa dulu, APBD yang ada di Minahasa cuma 380 miliar. 380 miliar. Itu keseluruhan. Gabung seluruh Minahasa cuma 380-an. Untuk ditambah dengan DAK dan lain-lain barangkali bisa sampai 400-an. Pada waktu itu kita harus atur Minahasa itu hampir kayak provinsi di Sulawesi Utara karena besar sekali wilayah Minahasa. Nah, bagi Dolvi Tanor dengan dimekarkan itu, maka kita sedot dana pusat di dalam rangka
memperbesar anggaran pembangunan di daerah. APBD bertambah. Kita lihat pemohon bertambah berapa? Dengan adanya pemekaran APBD sendiri kan. tapi disupport ke induk dulu kan? Nah, tidak ada support dari induk pada waktu dia jadi sebagai kota otonom. Oh, langsung diusul sendiri. Oh, langsung Otomatis dia itu yang dia, tadi itu. 380 ditambah dengan 2 kabupaten. Iya, Pada waktu Bang. itu dia langsung masuk hampir 1 triliun. Oke. Ditambah dengan minut karena menyusul terakhir dia minut dimekarkan jadi hampir 2 triliun. Ditambah Minasa Tenggara. Sekarang kita ukur. Iya. Kalau rata-rata APBD kabupaten kota yang ada di Minasa dan Tomohon itu, termasuk Minasa Selatan dan Tenggara Kita masuk batuk-batuk. itu mungkin Minum dulu. 700 miliar dikali dengan ini udah 3,5 sampai 4 triliun. Coba kita bandingkan dengan jauh. Kalau tidak dimekarkan, otomatis dengan dimekarkan tadi maka struktur APBD untuk mendekatkan pelayanan publik tadi termasuk dukungan anggaran APBD itu semakin besar. Bagi kita ini kebesaran hati dari seorang bupati. Iya, artinya ya sekelas betul juga tadi bahwa tidak ada seorang raja yang rela membagi kerajaan. Ya, Gitu tuh. itu sebabnya di DPR dilihat bahwa anggota Komisi 2 khususnya melihat bahwa ini bupati yang paling tulus pada waktu itu. Bahkan Profesor Manasa Malo sebagai Wakil Komisi 2 DPR RI pada waktu itu sampai tersedak-sedak berbicara di depan pemandangan umum. Menangis begitu? Menangis karena terharu melihat baru kali ini ada seorang bupati yang mengantarkan daerahnya untuk dimekarkan. Itu sebabnya yang menggerakkan juga termasuk menggunakan sampai DPR RI berinisiatif menggunakan undang-undang inisiatif itu karena gerakan seperti itu juga. Karena lihat ketulusan dari kepala daerahnya sampai dipaksakan dengan menggunakan undang-undang inisiatif. Oke. Itu bentuk penghargaan, salah satu bentuk penghargaan. Oke, dan catatan yang kita baca juga, yang saya baca juga dalam catatan Bung Stevi ini, bahwa di balik terobosan yang dilakukan oleh Bupati Tanor itu ada yang merangsang otak kiri otak kanan. Nah, Ya. itu coba Ya, yang merangsang itu bagi saya begini. Karena saya katakan tadi bahwa setiap politik kenapa harus otak kiri, kenapa harus otak kanan? Nah, siapa itu? kepentingan, ada kepentingan. Oke. Sebab tidak ada politisi yang tanpa kepentingan. Ya. Istilahnya tidak ada makan siang gratis lah. Kepentingan Tanor Gitu. ketika Provinsi Minahasa jadi provinsi sendiri Oke. dimekarkan, kepentingannya adalah menjadi gubernur Provinsi Minahasa. Itu yang menggerakkan sehingga ada peranan sebenarnya beberapa tokoh termasuk Ibrahim Tular ketika mensupport datang ke rumah dinas pada waktu itu beliau dengan bahasa yang sangat gamblang pada waktu itu diajukan. Selamat malam Pak Gubernur Minahasa. Itu Dolfi Tanor tuh langsung kaget, dia kaget spontan, tetapi juga bagi saya itu menggerakkan otak kanan Tanor untuk semangat mekarkan betul Provinsi Minahasa. Tapi kan harus didahului dengan pemekaran kota. Jadi ini menarik ya, artinya jadi ternyata berbicara tentang otak kanan otak kiri itu tokoh ya, para tokoh Tomohon ya. Salah satu ini yang menggerakkan ya. Artinya begini, yang mempengaruhi. Ya. Sebab makanya saya katakan bahwa Provinsi Minahasa Bang Tular juga ya salah satu. Ya, yang menggagas provinsi kemarin itu bagi saya itu brilian. Bung Stef, ini nih berdasarkan ini ya, kita cerita kongko-kongko di warung kopi bagaimana dalam kirasan ingatan yang yang diingatin oleh Bang Tular. Apa benar pada waktu itu yang kayak seperti yang Bung Stevi bilang tadi, dia yang membawa Bung Stevi ada pada waktu itu ketika menerima ini Bam Tular antar ini. Yang terima saya, kebetulan saya di rumah dinas karena rumah dinas itu bagian dari rumah saya juga. Itu berarti itu satu hal yang benar ya, yang dikatakan Bang. Oke. Yang terima kita, kemudian saya ajak bupati untuk terima saudara Bam Tular dan kawan-kawan. Waktu itu ada Didik Montolalu, 3 orang. Mungkin Didik Montolalu satu, ini kok kamu kalau nggak salah. Oke. Satu sama Ibrahim Tular. Oke, sobat El Cinema Tomohon.prg ini perlu mengetahui juga ya bahwa
di balik perjuangan para tokoh tomohon juga, dengan hadirnya narasumber kali ini, Bung Stevi ini, dia salah satu yang menyaksikan para tokoh-tokoh pejuang Kota Tomohon ini yang berinteraksi dengan pemerintahan pada waktu itu, yaitu Bapak Bupati Dolvi Tanor. Nah, saksinya itu adalah Bung Stevi ini nih. Nah, kita kembali Bung Stevi. Nah, setelah wacana peluang itu, nah di sini catatan Bung Stevi juga ada inisiasi. Nah, inisiasi itu bentuk apa sih? Inisiasi dari, jadi setelah ada wacana, kemudian ada peluang secara peraturan, maka dia memunculkan inisiasi dari bupati untuk memekarkan daerah. Itu tadi saya katakan. Lagi-lagi bupati ya. Betul. Karena itu tanpa inisiasi dari bupati, Anda bisa bayangkan terjadi tidak? Berarti konteks inisiasi ini berarti bupatinya. Bupatinya, sebab tanpa prinsip dari bupati, izin prinsip itu tidak mungkin terjadi pemekaran itu. Iya, Pak. Iya, betul juga karena dia selaku kepala daerah. Makanya saya mengatakan bahwa ini bukan given. Bukan given dari Dolvi Tanor, tapi tanpa persetujuan prinsip oleh beliau tidak mungkin ada Kota Tomohon. Iya, betul. Nah, sementara tadi apa motif Tanor? Ada kepentingan Tanor, tuh? Iya. Provinsi Minahasa. Dia berpikir gubernur. Nah, pada waktu kita berbicara tentang Provinsi Minahasa, yang akan resisten terhadap Provinsi Minahasa ini siapa? Gubernur Sulawesi Utara. Itu sebabnya ini semua akhirnya dia menjadi inisiasi, kemudian menjadi sebuah political will dari beliau untuk mengambil langkah untuk segera mengusulkan ke pemerintah pusat. Aspirasi wacana dari kawan-kawan baik KPOKT waktu itu dan KPODT untuk bersama-sama memperjuangkan itu. Nah, waktu diantar ke Jakarta itu kan dengan sebuah konsekuensi juga. Apakah pemekaran Tomohon akan diterima? Belum tentu juga sebenarnya. Nah, itu. Ya kan? Karena rivalitas, kita harus ingat, Minahasa itu ada rivalitas politik antara Dolvi Tanor dan Sondak. Turunannya adalah antara Freker Runtuh dan Jefferson Rumayar. Apalagi ketika pertarungan pemilihan ketua Golkar di MBH. Kalah Jefferson Rumayar dan akhirnya rivalitas itu menjadi lebih kencang. Oke, rivalitas ini menarik ya. Karena ya mengingat kembali sebuah sejarah bahwa ternyata memang rivalitas ini karena dia punya latar belakang yang mendorong ya, sehingga kita ketahui bersama juga waktu itu juga kita masih kecil tapi kita semua mengikuti. Ternyata pada waktu itu pemilihan bupati pada waktu itu ya dimenangkan oleh Dolvi Tanor. Sedangkan rivalnya adalah Aji Sondak yang nantinya ternyata jika bakal jadi gubernur. Ya. Nah, disinilah menjadi dikatakan sebuah rivalitas ya, sehingga menjadi turunan ya. Ketika kita bicara tentang Provinsi Minahasa, maka Gubernur Sulawesi Utara yang paling besar. Itu sebabnya kenapa kita harus berjuang menggunakan undang-undang inisiatif. Oke. Nah, di sini mengisi artinya yang kita berpikir bahwa inisiasi ini berdasarkan juga ada undang-undang inisiatif. Undang-undang inisiatif DPR RI. Undang-undang inisiatif DPR RI. Kalau kita selain inisiasinya dari bupati. Betul. Kalau kita menggunakan undang-undang yang harus diterbitkan oleh negeri, kita bisa tahu pasti hambatannya datang dari gubernur sebagai dia konsentrasi pusat di daerah. Dia akan hambat lewat pertama Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Selanjutnya pasti ditolak. Apalagi dalam kajian real sebenarnya ekonomi memang punya berbagai macam keterbatasan Kota Tomohon itu. Banyak hal ya. Banyak hal. Berarti ini saya mendengar ya, artinya akhir-akhir ini juga saya mendengar bahwa Tomohon itu prematur. Apakah masuk dalam konteks ini? Ya, kalau kita menghitung secara real mulai luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kita coba-coba kaitkan dengan produk domestik nasional bruto, produk PDB, INP dan seterusnya, memang realnya adalah begitu. Berarti kata prematur ini hampir tidak layak. Bukan hampir artinya tidak layak. Iya, kata prematur ini tepat mendarat. Iya. Dalam perspektif Tomohon tidak bisa. Itu sebabnya saya katakan inisiasi. Yang tidak layak tadi, tapi karena ada inisiasi dari seorang bupati. Maka melihat juga ada undang-undang. Peluang undang-undang nomor 20. Dasarnya itu yang dia itu. Oke. Ini kita harus lihat ini kan holistiknya seperti itu. Ada motif memelatih perjuangan politik itu. Sebab tanpa itu semua tidak mungkin terjadi loh Tomohon itu. Sebab apa kepentingan Dolvi Tanor di Tomohon?
Dia bukan orang Tomohon. Kalau Stevie Tanor kebetulan orang Tomohon DP Mama. Ya kan? Itu ya. Minahasa Selatan kita kan seharusnya Dolphy Tanor lah. Tapi karena ada kepentingan tadi, kira-kira gitu tadi yang disemangati oleh teman-teman dari Tomohon. Ibrahim Tular misalnya bicara calon gubernur Sulawesi Utara. Iya, terang-terang itu ya kemarin itu. menjadi kepentingan Dolphy Tanor. Dengan mendorong tadi dimekarkan Provinsi Minahasa jadi Provinsi Minahasa, ya beliau otomatis pasti gubernur pertama itu. Ya kan? Oke. Nah, selanjutnya bagi teman-teman di Tomohon memang harus dimainkan seperti itu. Kenapa? Supaya menggerakkan Tanor itu mengiyakan kota Tomohon dimekarkan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya kan, jadi ada take and give-nya. Dalam dunia politik semua kepentingan. Harus ada take and give-nya. Walaupun sebenarnya kalau secara formilnya Dolphy Tanor melihat bahwa tidak, saya harus mekarkan karena memang untuk mendekatkan pelayanan publik. Satu, yang kedua tadi tentang motivasi anggaran. Dengan dimekarkan maka Minahasa akan meraup anggaran pusat jauh lebih besar daripada Minahasa Induk. Minahasa Induk cuma 380-an, dengan dimekarkan dia jadi triliun. Betul. Mempercepat pelayanan publik, mempercepat pembangunan di Minahasa. Oke. Bagi kami itu sebuah tindakan yang luar biasa. Artinya ini sangat membantu ya. Kita juga perlu melihat bahwa dengan pemekarannya, dimekarkanlah Tomohon dari Minahasa ini membantu masyarakat Tomohon itu sendiri. Contoh ya, saya kasih alasan. Tadinya kita mengurus berkas-berkas, kita harus ke Tondano lagi, gitu tuh. Nah, dengan adanya pemekaran ini, kita tidak perlu lagi ke Tondano. Artinya kalau mau dilihat dari segi ekonominya, akan banyak putaran biaya, pengeluaran dari rumah tangga itu sendiri ya, dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita kembali dan perlu Sobat El Cinema ini kita kok agak tegang sedikit ini karena bercerita mengenai sejarah juga dalam kajian-kajian. Karena yang kita berhadapan saat ini, head to head saat ini adalah seorang staf ahli pada masa itu ya, periode 1998 sampai periode 2003. Bupatinya waktu itu Bapak Dolphy Tanor. Nah, makanya kita agak Tanor. Jadi ini Tanor nih. Nah, jadi itulah Bung Stef. Setelah kedua ini artinya inisiasi, ternyata ada undang-undang juga yang mendukung, undang-undang inisiatif, ya kan? Gitu tuh. Nah, pada akhirnya ini dalam catatan Bung Stefi juga kita berpikir kalau political will, ini berbicara political will ya, berarti hanya terdiri dari beberapa orang. Bagaimana itu? Ya. Jadi kita bicara undang-undang inisiatif. Di belakang undang-undang inisiatif pembentukan Kota Tomohon dan Minahasa Selatan itu adalah political will. Dalam konteks itu? Iya. Sebab tanpa political will juga mungkin bukan undang-undang inisiatif, tapi undang-undang yang diterbitkan oleh Depdagri, oleh pemerintah untuk mengusulkan kepada DPR dimekarkan. Belum tentu diterima oleh Depdagri. Oke, berarti yang kita tangkap ini berarti ada lobby-lobby politik. Yes, itu tepatnya. Tanpa itu tidak begitu. Jadi orang jangan cuma sekedar mengaku pejuang. Ada beberapa kelompok masyarakat mengaku pejuang, dia nggak ngerti kenapa Tomohon menggunakan undang-undang inisiatif dan kenapa Tomohon harus satu undang-undang dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Tentunya mesti ada sesuatu di belakang itu, dan kalau dia pejuang Kota Tomohon dia harus tahu tuh. Dan itu harus lobby. Iya. Itu yang saya katakan, bahwa undang-undang inisiatif tadi harus berupaya ditempuh oleh Jefferson Rumayar dan disitulah piawainya dia ya. Ya. Itu piawai. Harus berusaha ditempuh. Kenapa? Dalam rangka mengurangi resistensi provinsi. Gubernur Sondak. Sebab kalau tanpa undang-undang inisiatif, kita bisa bayangkan. Karena begini Bung Stefi, saya terganggu dengan political will ini nih. Karena bicara sejarah berarti yang berangkat dari pemikiran saya atau orang generasi yang ingin mengetahui kebenaran sejarah itu ada. Ini suatu gerakan ya, gerakan berpikir masyarakat penuh dalam kondisi Tomohon demokrasi pada waktu itu memberikan satu hati nih, gitu. Nah, tentunya kalau bicara itu political will bukan tempat bagian dalam gerakan berpikir pada umumnya masyarakat ya. Nah, tapi muncul political will ini saya berpikir gitu tuh. Berarti ini ada lobby-lobby politik. Ya. Gitu tuh. Harus.
Sebab tanpa itu, Siapa tokoh-tokoh itu kira-kira? ya itu dua pentolan itu, bupati sama DPR, ketua fraksi reformasi pada waktu itu, Bupati Tanor dan Jefferson. Harus belajar mengakui bahwa Ya, artinya kan ini sejarah. ya, Gitu tuh. sebab Jefferson Rumayer yang mainkan bola itu, ritme itu. Jadi piawai ya. Sangat piawai. Itu tanpa itu kita bisa bayangkan. Pasti kita tolak. Bahkan dalam satu berita media pada waktu tahun 2001 itu bulan Juli 2001, Saudara Ibrahim Tular itu berani mengatakan, kami akan menggugat Gubernur Sondak. Ya, dia akan gugat itu karena mereka tahu bahwa resistensi ini akan datang dari gubernur. Tapi tanpa kawan-kawan sadari semua pada waktu itu, Jefferson Rumayer mainkan dengan cara berbeda. Di situ kebetulan dia mainkan dengan cara undang-undang inisiatif. Di situ piawainya dia. Nah, tuh Tanor dan Rumayer yang menjadi duet yang luar biasa hebat menggiring bola itu. Itulah konteks politikal will. Itu konteks politikal. Dalam soal lobby. Sebab tanpa itu Tomohon tidak akan pernah ada. Oke. Itu kita harus tahu, Tomohon itu undang-undang inisiatif. Sebab kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2003 adalah undang-undang inisiatif DPR RI. Undang-undang berapa itu? Undang-Undang 10 tahun 2003 tentang pembentukan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan. Kenapa dua kabupaten, dua wilayah otonomi daerah dalam satu undang-undang? Kalau pejuang Tomohon harus tahu sebenarnya. Tapi banyak yang tidak ngerti persoalan ini karena cuman mengaku pejuang sebenarnya, tapi substansi real perjuangan ini mereka nggak ngerti semua. Bung Stefi, pada waktu itu Bung Stefi bersama-sama dengan Dorong. Ya. Jadi sebenarnya tadi bilang cuman sekedar ya boleh bilang orang dekat bupati pada gitu ya karena memang ya orang tua kami juga kan bilang. Nah, bukan tidak hanya sekedar itu, tapi saya terlibat langsung di. Karena selaku staf ahli bupati. Ya, tetapi juga terjun langsung. Terjun langsung ya. Iya, bersama-sama dengan tim pengkaji. Panitia persiapan pembentukan Kota Tomohon. Dalam sosialisasi saya kebetulan di daerah Woloan sama-sama dengan Pak Sembel dan Pak Jack Palar. Oke. Gitu. Political will. Nah, kembali lagi, ini hasil kongko-kongko juga ini di warung kopi ini. Selama tentu juga El Cinema dan Tomohon.org perlu tahu juga kenapa podcast Sejarah Kota Tomohon ini kita perlu angkat. Ini bukan seperti apa artinya memanfaatkan momentum juga enggak gitu juga. Tapi kita perlu juga mengetahui ya bahwa kita generasi perlu mengetahui sejarah berdirinya Kota Tomohon ini nih. Gitu. Untuk kita memberitahukan kepada khalayak di luar sana tuh bahwa Tomohon berdirinya ini bukan sekedar artinya membalikan telapak tangan juga gitu. Karena ternyata pendirian Kota Tomohon ini terjadi juga lobby-lobby politik gitu yang diprakarsai oleh beberapa orang gitu. Tapi tidak, ini maaf ya, bukan melewatkan dari beberapa tokoh pejuang yang selama ini, tapi ternyata ketika Bung Stefi, yang artinya dalam catatan Bung Stefi ini, saya berpikir political will ini tentunya bukan sembarangan gitu. Yeah. Karena yang perlu juga kira-kira maksudnya dalam kajian-kajian tentunya itu dia kan harus ketemu orang ini, orang itu, ya, siapa yang itu. Pertama yang harus dideketin pada waktu itu adalah Komisi 2 DPR RI. Komisi 2. Iya, karena memang apa dia Komisi 2 apa? Komisi 2 itu kan bidang pemerintahan. Pemerintahan ya. Bidang pemerintahan yang menyangkut pemekaran kabupaten kota semua lewat Komisi 2 DPR RI. Itu ketuanya? Ketuanya Ferry Mursidan Baldan dari fraksi Golkar. Almarhum ya. Juga ingat baik juga ada peluang di sana terhadap pembentukan tadi cukup mempercepat Tomohon dan Minsel itu karena ada saudara Berni Tamara juga. Ini juga seorang tokoh yang nggak bisa kita lupakan. Berni Tamara? Berni Tamara anggota DPR RI Komisi 2 dari fraksi Golkar daerah pemilihan Sulawesi Utara. Oke. Orang Amurang beliau kebetulan. Jadi Minsel dia berjuang di sana tapi paketnya juga Tomohon. Itu sebabnya kenapa Tomohon dan Minsel satu undang-undang. Jadi memang betul ya.
berdirinya Kota Tomohon ini tidak terlepas juga karena ada satu kabupaten juga yang dimegarkan dari Minahasa Induk. Nah, Minsel ini nih. Nah, mereka ini atau enggak Dora ini sama-sama. Sama perjuangannya. Jadi pada waktu Kebetulan itu di Tomohon berdirinya Tomohon, ya, Minsel juga sama. sama-sama. Saya udah bilang bahwa sebenarnya motifnya ini kan dalam rangka mengarah ke provinsi Minahasa. Oh, yang tadi tiga satu kota dua kabupaten. Maka harus ada 2 kabupaten minimal dan 1 kota sebagai ibu kota provinsi. Sehingga Dan Tomohon itu. iya, makanya dia jadi seperti itu. Jadi 3 kan, pertama cuma 3. Minut menyusul. Setelah Bapak Fred Sumampo dan kawan-kawan melihat bahwa tak main-main ini bisa terjadi. Ini udah benar nih, udah depan mata nih. Pada waktu DPR RI datang berkunjung ke Sulawesi Utara, mereka pikir langsunglah ikut Minut di belakang itu mengusulkan kepada saudara Dolvi Tanor. Dan Bupati Tanor waktu itu mengiyakan langsung sehingga dengan Minahasa Utara. Tapi Minahasa Utara tidak dilanjutkan oleh Fred Karuntu kalau tidak salah pada waktu itu karena terlanjur selesai masa jabatan Dolvi Tanor tahun 2003. Tapi yang menarik kan tentang Minsel dan Tomohon tadi begitu. Memang konsep dari awal itu tadi minimal 2 kabupaten 1 kota sebagai syarat membutuhkan sebuah provinsi. Oke. Nah, menarik dalam satu di ending artikel catatannya Bung Stevi ini yang awalnya juga sudah disinggung oleh Bam Tular pada waktu itu. Nah, ada 2 kelompok elit gitu. Yang satu KPOKT yang diinisiasi oleh Theodorus Tuera dan kawan-kawan. Ini dalam catatan Bung Stevi ya. Gitu. Dan yang kedua KP2DKT oleh Ibrahim Tular, Arianto Lasut dan kawan-kawan. Nah, kelompok ini masih sebatas wacana dalam catatan. Wacana ya. Tapi apa peran kedua kelompok ini dalam pandangan Bung Stevi? Iya itu tadi. Sudut pandang Bung Stevi. Wacana tadi itu kan menunjukkan gambaran keinginan dan kerinduan masyarakat untuk memakan daerahnya, sehingga menggerakkan pemerintah daerah pada waktu itu Minahasa, Bupati untuk mengiyakan itu. Yang paling menarik yang harus ditanyakan, kok Bupati sampai tertarik dan Bupati sampai iyakan gitu, ya kan? Oke. Itu. Kalau tentang wacana tadi ya, semua orang Tomohon kan mau daerahnya maju, kemudian harus dimekarkan. Yang menarik sebenarnya juga jadi 2 kelompok masyarakat ini. Kemudian di sini kebesaran hati seorang Jefferson Rumayar lagi-lagi. Kenapa? Pada waktu itu akhirnya dia persatukan semua itu masuk dalam panitiaan. Oke, kita itu kan ke situ. Namanya panitia persiapan pembentukan Kota Tomohon. Nah, iya, artinya setelah 2 kelompok elit ini, kan itu bisa dikatakan ya menurut perspektif Bang Tular itu ada polemik juga, gitu. Nah, ketika melihat peluang ini dan inisiasi ini sudah ada, gitu, bersatulah mereka ya. Kedua, mau dikatakan begitu, dipersatukan, tetapi ada yang tidak mau hadir dalam pelantikan P2KT. Karena P2KT tadi dilantik oleh Bupati. Karena ada kelompok lagi ya di lain. Cuma dua, KPOKT dan KP2DT. Oke. Pada waktu mau dilantik di Bukit Inspirasi ada yang mau hadir, termasuk saudara Heri Runtoene. Beliau tidak mau hadir, iya kan? Jadi kalau saya katakan ini perjuangan setengah hati sebenarnya begitu. Artinya tidak terlibat di P2KT walaupun nama itu tapi tidak hadir dalam acara pelantikan itu. Oke, jadi dari dua kelompok ini disatukanlah. Ya. Sebutan KP2KT. Bukan. Jadi KP2DT, KPOKT. Masuk di dalam P2KT. P2KT. Gitu. P2KT mana ada nggak? P2KT tadi dibentuk itu sebenarnya itu bentuk bagaimana kita mengakomodir semua elemen masyarakat Kota Tomohon untuk. Jadi begini, kurang elok dong kelihatannya kalau ada yang menolak atau karena kepentingan tadi sebenarnya. Begitu datang nanti kunjungan DPR RI dari pemerintah pusat, ada yang ribut. Maka bagi Jefferson Rumayar, substansinya adalah yang penting Kota Tomohon terjadi. Ayo, satu semua. Gitu. Itu kebesaran hati. Jadi, saya menangkap ya, seorang Jefferson Rumayar ternyata piawai juga ya dia. Sangat piawai. Dalam konteks politikal will ini. Sebab bagaimana berjuang beliau melihat
tentang resistensi pertama. Betul. Ada resistensi beliau tahu persis karena rivalitas itu terjadi, pemainnya beliau. Rivalitas antara Fred Caruto dan Jefferson Rumaya Biasa kan akibat rivalitas pemilihan bupati 98 antara Sondak dan Tanor. Artinya kemampuan dia melobi itu berarti piawai sekali ya. Sangat piawai. Anda boleh bayangkan dia, jadi begini, untuk berpikir bahwa resistensi politik akan datang dari pemerintah pusat, khususnya dekonsentrasi pusat di daerah provinsi, dia mainkan lewat undang-undang inisiatif. Kalau kita selesai antar, mereka datang ke kantor wali kota Rindam, kita antar ke Depsos sana untuk kantor DPR dan seterusnya, kongresinya. Di sinilah diskusi itu terjadi. Dan yang mengolah diskusi itu Jefferson. Di situ Ya, kepiawaiannya. di situ untuk undang-undang inisiatif. Karena kita boleh bayangkan dia udah berpikir duluan bahwa ini kalau kita masuk dengan undang-undang standar biasa, pasti provinsi hadang di barang, ya kan? Karena mereka udah tahu undang-undang biasa itu apa ya dasarnya? artinya undang-undang yang normatif pemerintah bikin baru usulkan. Ya kan pemerintah ini dalam hal ini tentu Depdagri buat usulkan, ya kan? Nah, jadi dibuat dulu baru itu sangat membutuhkan. Tapi ini unsur jami negara yang keluar ini. Ini membutuhkan provinsi sebagai dekonsentrasi pusat di daerah Mengusulkan. Karena membutuhkan provinsi, dia tahu itu rivalitas sudah terjadi sampai sekarang belum hilang, sampai detik pada waktu kita harus belum hilang. Maka enggak, ini harus ditempuh dengan menggunakan undang-undang inisiatif supaya tidak ada halangan. Undang-undang inisiatif ini kan eksekutif tidak bisa halang gitu. Oke. Sudah. Wow. Ada pertanyaan? Ini terakhir, Bung Stevi. Ini saya mencatat ya. Dalam pendirian sejarah Kota Tomohon, ada dalam satu catatan yang sudah dirilis dalam media cetak pada beberapa waktu lalu. Saya tidak menemukan nama Anda dalam kesusunan panitia. Bagaimana? Jadi gini, Anda boleh bayangkan saya sebagai orang. Tapi Anda banyak tahu tentang sejarah ini. Bahkan lihat dalam dokumen pembentukan Kota Tomohon, mulai dari DPR RI datang segala macam itu, semua dokumen foto 2 album tuh hampir semua ada gambar saya. Nah, kenapa tampil di situ tanpa berbagi? Saya gini, saya dari dulu tuh belajar berpikir mendahulukan substantif daripada kepentingan. Bagi saya itu penting sekali. Kita mendahulukan substantif. Bagi saya hal yang seperti itu lebih begitu penting. Bupatinya udah Tanor, pejuangnya juga harus Tanor kan, jadi agak sangat Jiwa besar juga ini ya. bukan. Dia jadi menurut kita jadi terlalu ini. Tetapi walaupun sebenarnya dalam SK Bupati Tirtakarya ada nama saya juga ada. Artinya dalam sejarah ya, kalau mau konteks dalam dalam sebuah ungkapan, apalah arti sebuah nama. Tapi bagi kami sebenarnya generasi, nama itu sangat berarti. Siapapun orang sekecil apapun terlibat, namanya sejarah ya. Ada, jadi kalau nama itu kalau kita lihat di beberapa media yang diarsip oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk yang diarsip oleh Bam Tular itu banyak di situ menyebutkan nama saya. Contoh gini, Provinsi Minahasa dan Masa Depan Seminar, Ketua Steering Komitenya Jefferson Rumaya, Wakil Ketua Steering Komitenya saya. Dan saya harus bertindak pada waktu itu menjadi moderator bersama-sama dengan Anton Su. Nah itu banyak yang tidak tahu, publik tidak tahu. Gitu. Karena bagi saya tidak penting juga sebenarnya. Karena memang catatan-catatan ini bisa saja ya artinya, atau terlewatkan. Gitu. Nah, jadi dalam hitungan apa ya, patutan lah ya. Ini catatan karena ini saya membaca catatan resmi loh, sebuah artikel yang sudah dicetak. Kesesuaian dan kepatutan gitu. Bupatinya Dovita. Masa ketua panitia Kota Tomohon harus TV Tanor juga? Artinya, nah ini yang kurang. tapi kan nggak logis juga. Ya, itu makanya asas kepatutan. Ya. Jadi berbeda lah dengan zaman sekarang. Udah wali kota, semua jabatan dipegang oleh ini itu segala macam ya kan seperti itu. Jadi kalau di kita belajar mendahulukan substantif daripada kepentingan. Walaupun memang di dalam beberapa SK disebutkan. Gitulah. Jadi itu tadi. Jadi kita harus lihat pembentukan Kota Tomohon dan Minahasa Selatan itu start dari
tadi Provinsi Minahasa, kemudian wacana-wacana daripada tokoh pemohon, kemudian dari sana muncul inisiasi Bupati dengan menerbitkan surat keputusan Bupati nomor 17 tahun 2001 tentang tim pengkajian pemekaran Kabupaten Minahasa. Oke. Habis setelah selesai itu, hasil tim kajian itu sesuai dengan surat keputusan Bupati itu, lahirlah Perda nomor 2 tahun 2001 tentang pemekaran Kecamatan Temohon. Pada waktu kita membuat Perda pemekaran Perda nomor 2 tahun 2001, format perjuangan Kota Temohon langsung kelihatan. Kita tidak bicara tentang Tembariri dan Penileng lagi. Yang kita bicarakan adalah memekarkan Kecamatan Temohon. Kita tidak perlu mereka kan? Oke. Supaya tidak butuh Tembariri dan Pileleng, maka Temohon harus dimekarkan. Ini lewat Perda nomor 2 tahun 2001 diusulkan oleh David Tanor ke teman-teman DPR Kabupaten Minahasa. Setelah selesai itu, ditandatangani surat keputusan Bupati nomor 23 tahun 2002 tentang persiapan panitia persiapan pembentukan Kota Temohon. P2RKT. Selesai dibentuk, dilantik di Bukit Inspirasi oleh Bupati Tanor. Oke. Di Bukit Inspirasi dari Meriah ya pestanya. ribuan orang hadir pada waktu itu. Kemudian Jefferson Romayar sebagai ketua umum, sekretaris Doktoranda Fonipa, bendahara saudara Ricky Ponta SE, dan teman-teman lainnya, ada Ibrahim Tular, ada Jack Palar lah, ada Yudi Turambi, Theo Tuera dan seterusnya yang terlibat di dalam. Selesai kita dilantik pada waktu itu bersama-sama dengan tim dan bupati, termasuk saya ikut pada waktu itu membawa aspirasi ini dan proposal pengkajian ini ke Jakarta. Untuk membawa ke tim di Jakarta, kemudian sekaligus mengundang DPR RI untuk datang berkunjung ke Temohon. Itu sebabnya ada beberapa foto dokumentasi kan yang diterbitkan. Ada Steffi Tanor lah di dalam itu. Ferry Busudan Baldan sebagai ketua Komisi 2, Prof. Manase Malo, Teras Narang, Alex Litai. Bung Stef, cerita sedikit dong di Jakarta biar artinya. Itu yang saya bilang tapi tadi, sedikit aja. Political will tadi itu membutuhkan energi. Gitu. Tidak membutuhkan energi, itu membutuhkan energi. Sehingga apa ya? Nah, ada satu cerita kongko-kongko di warung kopi ini. Ya, itu apa betul Steffi Tanor dengan ada satu toko ya yang sampai tidur di pom bensin itu bawa apa itu? Ya betul ya, itu yang kita bawa itu energi itu. Sebab nggak mungkin lah sampai tidur di pom bensin ya. Kuningan. Pom bensin itu. Iya. Itu Bung Steffi yang siapa? Arianto Lasso. Oh, jadi Bung Steffi yang gitu tuh. Jadi orang tanya, oh Steffi nggak di dalam itu tapi kok begitu sibuk pada waktu itu. Makanya saya menanyakan itu. Malah menjadi pemain. Gitu. Jadi pemain bukan pemain biasa, pemain utama. Gitu tuh. Gitu. Oke. Ini kan butuh. Jadi mulai dari rumah adat. Jadi kita bagi ke mereka pada itu Komisi 2 dengan menghadiahi sebenarnya ucapan terima kasih lah dari Bupati pada itu dengan rumah adat lah. Jadi ada sekian rumah adat yang dibagikan kepada Komisi 2, harus bawa ke Jakarta. Ada yang ditaruh di Bogor, ada yang ditaruh di Puncak, ada yang ditaruh segala macam. Semua bagian dari perjuangan. Tidak ada uang murni dari orang Temohon selain uang pribadi David Tanor. Oh ya? Ini bukan, kita harus bicara apa adanya. Tapi sekalipun demikian, sebagai bagian keluarga besar Tanor, saya juga menganggap ini bukan given. Temohon itu hasil perenungan. Hasil perenungan. Kenapa katakan perenungan? Sekian lama direnungkan oleh orang Temohon. Tokoh-tokoh Temohon, tua-tua. Terharu juga ya. Ada Yohanes Tular, hukum besar dulu lama beliau renungkan bahwa Temohon seharusnya itu jadi pusat pemerintahan di Minahasa. Seterusnya sampai di zaman akhirnya anaknya meneruskan perjuangan itu. Kira-kira Ibrahim Tular melanjutkan. Gitu. Oke, durasi masih oke. Terakhir nih. Tapi sebelumnya ini kita closing dengan dua ungkapan mengenai kata-kata bijak sejarah. Sejarah adalah visi dari ciptaan Tuhan yang bergerak. Itu Arnold J. Toynbee.
Dan sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Nah, untuk itu kita menanyakan terakhir ke Bung Stefi, artinya bagaimana kita bisa tercerahkan. Khususnya ini pesan Bung Stefi untuk ke para tokoh-tokoh pejuang Tomohon yang selama ini dengan prinsipal yang dibangun dari dasar-dasar pemikiran mereka. Apa pesan Bung Stefi dan harapan bagaimana ini Kota Tomohon orang bisa jalani bersama-sama dengan pemerintahan yang baik yang itu dengan pemimpin yang saat ini ya kita mengharapkan semua marilah kita berjalan pada koridor yang benar sehingga mendatangkan pemerintahan yang baik dan benar ini. Apa itu? Ya, pertama saya mengajak kepada semua tokoh politik ya, yang terlibat maupun yang mengaku terlibat untuk kita belajar berpikir dengan cara mendahulukan substantif daripada kepentingan. Saya ingat bahwa kita bentuk Kota Tomohon itu beban sebenarnya kita pejuang. Yang ngaku pejuang punya beban. Karena tujuan kita menggerakkan Kota Tomohon itu untuk rakyat Kota Tomohon. Tapi dari hasil pemekaran 22 tahun kemarin tuh sampai sekarang apa yang rakyat Tomohon terima dari hasil pemekaran menjadi sebuah daerah otonom? Itu dulu yang harus kita ajak ke teman-teman untuk stop berpikir kepentingan, apalagi membuat dokumen palsu. Bagi kami ada beberapa kelompok yang mencoba memberikan dokumen palsu kepada pemerintah daerah. Saya anggap itu dokumen palsu karena itu bukan proposal yang dibawa dalam kajian. Proposal kajian yang dibawa oleh pemerintah Kabupaten Minahasa adalah proposal yang dihasilkan oleh SK Bupati nomor 21 tentang panitia atau tim pengkajian pemekaran kabupaten. Itu ada staf ahlinya di dalam itu dan di situ ketua Dikaji benar-benar. itu adalah asisten satu, itu Pak Hadir Waworuntu. Dan harus ditandatangani oleh bupati. Kalau bukan bupati yang tanda tangan, siapa yang tanda tangan? Ya kan? Nah, sementara ada tim yang bawa proposal itu datang bahwa inilah proposal. Ini jangan proposal yang dibuat oleh mereka itu adalah proposal wacana. Ya kan? Karena tanpa persetujuan prinsip oleh bupati di dalam proposal itu, bagaimana bisa terjadi? Bagi saya ini pembohongan, bukan pembohongan publik lagi, pelanggaran pidana. Pasal 266 KUHP, dokumen palsu, keterangan palsu. Bagi saya ini harus diklarifikasi. Nanti lewat teman-teman pejuang, apalagi yang kita bentuk dalam sebuah organisasi atau apa nanti, itu kita gugat, itu kita lapor bahwa ini pelanggaran pidana. Kenapa? Secara daerah akan dipalsukan dengan dokumen palsu, kan itu tidak bisa. Maka seharusnya saya usulkan kepada pemerintah Kota Tomohon untuk segera menginisiasi seminar lewat Dinas Kearsipan Daerah lah ya, untuk menggagas seminar tadi. Diundanglah tokoh-tokoh tadi untuk kita bicara, kemudian akan kita serahkan dokumen-dokumen itu, baik album-album perjuangan tadi. Kita punya 2 album. Sementara ada cuma 1-2 orang tadi cuma kasih 1-2 foto, ribut dia. Mengaku dia yang berjuang. Padahal bukan. Ada 2 album. Iya. 2 album, dari 2 album tadi gambar saya banyak banget. Baru kemudian tentang tentang proposal kajian. Kita akan bawa ini proposal kajian ditandatangani oleh bupati. Yang ditandatangani oleh tim pengkajian yang dibentuk oleh surat keputusan bupati. Apakah mereka buat proposal sesuai dengan surat keputusan atau tidak? Kalau bukan sesuai dengan surat keputusan tadi, bagi saya itu dokumen palsu. Dan layak dijerat dengan 266 KUHP. Pasal 266 tentang dokumen palsu. 7 tahun ancaman penjaranya. Saya harus berani mengungkapkan ini supaya ini diletakkan di tempat yang benar dan stoplah kita ambil keuntungan dari situ. Kita harus belajar berpikir mendahulukan substansi. Tentang tadi bagi kita tidak penting lah, yang penting sekarang Tomohon telah jadi, dan ayo mari kita bersama-sama semua komponen, semua elemen masyarakat, semua politisi untuk bersatu padu bikin orang Tomohon pintar, bikin orang Tomohon mandiri pangan. 22 tahun tapi Tomohon tidak mandiri pangan sampai detik ini. Beras kita harus masukkan dari Kota Mobagu dan dari Sulawesi Tengah. Kalau Kota Mobagu dan Sulawesi Tengah tidak kasih beras, Tomohon mati lapar juga. Apakah ini substansi pemekaran? Nah terus sekian puluh tahun jadi daerah otonom tidak bisa mandiri pangan, mandiri daging. Dulu Tomohon
distributor daging terbesar Sulawesi Utara. Saat ini mana ada peternakan lagi? Nah, petani nak mampu hidup sendiri. Harus ada political will di dalam itu, pemerintah harus hadir di dalam itu. Untuk pakan ternak menjadi mudah, pupuk menjadi lebih mudah. Ini jangan ajak, mari jotorang bakobong. Subsidi pupuk nggak ada. Bantuan alat pertanian nggak ada. Dan seterusnya. Nah, kita kalau berpikir mendahulukan substantif, maka pejuang Kota Tomohon seharusnya sekarang berteriak bahwa stop praktek-praktek yang tidak benar dalam pemerintah Kota Tomohon. Sebab kalau kita lihat, pada akhirnya pemekaran Kota Tomohon betul-betul hanya membiayai atau hanya untuk para pejabat. Karena 60% struktur APBD kita adalah rutin, biaya rutin. 20% pendidikan, 80% berarti. Tambah 15% kesehatan. Sisa 5% untuk rakyat. Itu pun masih harus dialokasi ke PU dan lain-lain. Lalu untuk rakyat dapat apa gitu. Ini substansi pemekaran Kota Tomohon. Pemekaran seharusnya untuk rakyat. Nah, para pejuang kan dia. Nah, ada yang bersuara. Oke, itu harapannya. Ya, itu harapan. Durasi nih, Bung Stef. Oke. Kita ingin berdiskusi panjang tapi Ya. karena terhambat durasi. Oke, Sobat El Cinema Tomohon.org. Pada akhirnya ungkapan ini saya sematkan untuk Sobat El Cinema dan Tomohon.org. Jangan pernah ragu bahwa kamu dapat mengubah sejarah. Kamu sudah melakukannya. Mark Piercy. Kita ketemu lagi. God bless.